ibadah secara live streaming dimanapun berada. Selamat pagi, shalom. Haleluya, ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang saudara dimanapun berada, kita bangkit berdiri bersama kita bersatu hati di dalam doa pada pagi hari ini. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. 1 minggu lagi kami boleh lalui semuanya karena kasih, anugerah, kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kau begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terlebih dahulu ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Setiap perbuatan, pikiran, perkataan, tingkah laku kami, sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati Tuhan. Sucikan, kuduskan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami pagi hari ini boleh layak datang menghampiri kasih karunia Tuhan, tahta kemuliaan-Mu. Sebab kami tahu Bapa, Engkau begitu rindu. Engkau sedang menunggu setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menghampiri Engkau, melekat dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah umat-Mu. Kami persiapkan jalan bagi Raja kemuliaan hadir di tengah ibadah kami. Dan kami percaya waktu Engkau hadir, setiap kami yang mungkin datang dengan segala pertanyaan hidup dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber jawaban. Setiap kami yang datang dengan kelemahan, kami mau katakan Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Setiap kami yang dalam keadaan sakit, Engkau terlebih dokter di atas segala dokter, tabib yang menyembuhkan. Jadilah sembuh dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian sepanjang ibadah kami. Biar pengurapan ekstra yang luar biasa daripada Tuhan turun atas kami, sehingga Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan buat Bapak Gembala beserta Ibu sebagai pemimpin gereja di tempat ini. Bapak berikan kesehatan, berikan Tuhan visi, misi, mimpi yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan banyak hal Tuhan dalam cita-cita hamba-Mu. Namun kami percaya Tuhan Engkau yang akan melengkapi, Engkau yang akan terus mengurapi, sehingga Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Boleh Tuhan senantiasa terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Barisan tim pengembalaan di tempat ini menjadi satu anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Demikian beserta seluruh keluarga besar dan jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan persiapkan kami, Tuhan urapi kami dengan anugerah-Mu sebagai panggilan jabatan yang penuh dengan kuasa atas setiap kami. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biar ada hujan pertobatan, ada hujan pemulihan Tuhan di akhir zaman ini, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Lokasi tempat kami tinggal Tuhan, Dadap, Kosambi dan sekitarnya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar daerah ini Tuhan boleh steril, boleh pulih dari segala problema Tuhan. Baik itu Tuhan penyembahan berhala, perjudian, prostitusi, kenakalan anak-anak muda, pemberontakan dalam rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-Mu Tuhan ada dalam daerah kami ya Tuhan. Membangkitkan daerah ini Tuhan boleh pulih dari segala problema. Kami berdoa untuk setiap pelaku-pelaku kegiatan usaha. Tuhan memberkati usaha-usaha Tuhan, biar kiranya daerah ini boleh terus maju, boleh terus bangkit, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan keresahan dalam masyarakat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, daerah ini boleh subur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa berdiri memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, wakil Allah, wakil rakyat Tuhan yang terpilih atas bangsa dan negara ini. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh roh kebijaksanaan, taruh roh takut akan Engkau atas pemimpin kami, sehingga Tuhan Indonesia Tuhan boleh terus bergerak ke arah yang lebih baik Tuhan, yang takut akan Tuhan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan dalam segala bidang atas Indonesia.
Oh pandemi, endemi yang sedang terjadi Tuhan hari-hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan tidak menjauhkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kami, membuat kami semakin melekat kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap Allah. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Tangan-Mu Tuhan terbuka atas Indonesia. Mata Tuhan ada melihat atas Indonesia, mencurahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan berkat-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh bangkit dari segala keterpurukan dan pulih dari segala problema. Tuhan pulihkan menjadi bangsa yang terpandang, bangsa yang menjadi berkat, negara yang menjadi berkat untuk tetangga-tetangga lainnya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa kami yang jauh daripada kesempurnaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kami elulukan sepanjang ibadah kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, tolong bantu setiap kami, ajar kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau sedang mencari penyembah-penyembah di akhir zaman, dan itulah kami yang menyembah di tempat ini, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menyembah dengan antusias, mari katakan amin, haleluya. Saudara berikan salam buat kanan kiri, muka depan belakang, katakan shalom. Boleh lihat lebih lama saudara, katakan wow luar biasa, haleluya, haleluya. Kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Di tempat ini, dimanapun saudara berada, saudara boleh bebas menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada hadiah yang spesial yang Tuhan curahkan bagi setiap kita pagi hari ini atas ibadah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menerima anugerah yang luar biasa atas panggilan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, atas setiap profesi kami, haleluya. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus, amin, sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup. Firman Tuhan berkata, terus berlari sampai tujuan saudaraku, berlari sampai tujuan, yes, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, oh, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Setiap yang percaya akan mujizat Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita, haleluya. Mari menari di hadapan Tuhan saudara. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya. Mari nyatakan saudara, katakan Kau besar dan hidup. Kita terus berlari sampai tujuan panggilan hidup kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi.
Mari terima anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kau memberikan kemenangan bagi orang-orang benar ya Tuhan. Engkau sediakan di setiap langkah. Dimanapun jadi berkat saudara, kemana jadi saksi saudara, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Pagi hari ini kami boleh menerima anugerah kuasa-Mu ya Tuhan, melengkapi setiap pekerjaan orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berdiri, dimanapun Tuhan tempatkan kami, mujizat pasti terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami di setiap langkah. Itu pasti mujizat terjadi. Saya rindu jemaat saja katakan kami terima, kami terima. Oh yes, yang Tuhan sediakan untuk kami bawa. Percaya hidup saudara jadi berkat dimanapun. Pergi, mujizat pasti terjadi saudara. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Percaya dengan iman saudara, Tuhan pakai saudara. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara, nikmati hadirat Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Kau tahu hati kami ya Tuhan. Kau tahu rindu kami ya Tuhan. Tuhan akan melengkapi pekerjaan orang benar, penuh dengan anugerah kuasa Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam senap jalan, dalam setiap langkahku, dalam setiap
menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Hanya kau satu-satunya. Thanks Jesus. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Mari para pemuji saja naikkan pujian ini. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya kau Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Mari sambut sambil mengangkat tangan. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidup. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu kita datang lebih dalam lagi, sembah Dia, saudara, di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih anugerahmu, anugerahmu. Mari sembah Dia. Pesona hidup kami ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh terus naik di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu ya Bapa. Tiada nama lain yang kami sembah, tiada nama lain yang kami elu-elukan selain Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya
berkuasa, nama yang ajaib mampu memulihkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus, kau anugerah terindah. Kau sungguh berarti ya Tuhan, tidak ada yang lain. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri, tetap nikmati hadirat Tuhan. Kami sambut kerajaan kebenaran-Mu, anugerah-Mu selalu. Katakan Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Amin. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti ya Tuhan. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidup. Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ya, Pendeta Robin berdoa untuk firman yang akan kita dengar bersama-sama. Pendeta Robin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kesempatan yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami umat-Mu boleh beribadah, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa, membawa korban kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, biar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di altar-Mu Tuhan. Tuhan, sementara kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan pakai hamba-Mu secara luar biasa, sehingga firman yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan memberkati kami, setiap pelayan-pelayan, setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Firman ini boleh memberikan kekuatan bagi kami. Firman ini boleh membangkitkan iman kami Bapa. Firman ini boleh menegur dan mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kuasa-kuasa si jahat tidak mampu mengganggu Bapa penjalan-jalannya firman Tuhan ini Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Robin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih dapat beribadah dengan baik. Ini semua berkat anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tema besarnya adalah anugerah, dan tema mingguannya adalah anugerah dan jabatan. Anugerah adalah harapan terbesar semua orang Kristen. Betul? Ya, kita mengharapkan anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu
kalau kita mati masuk sorga. Itu anugerah terbesar ya. Bukan hasil kerja kita, bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan. Dia menganugerahkan ya untuk kita keselamatan itu. Dan jabatan adalah wadah untuk kita berkarya di dalam ladang Tuhan. Ya, jabatan adalah wadah untuk kita berkarya. Apapun jabatannya, baik di dunia sekuler maupun di kerohanian, jabatan itu adalah wadah untuk kita berkarya. Jadi jelas ya bahwa anugerah adalah harapan atau pemberian yang maha besar dari Tuhan kita untuk kita semua. Karena anugerah itu kita dapati bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu merupakan pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Roma pasal 1 ayat 5 sampai 7. Nanti saya minta seseorang boleh bacakan atau Pak Pendeta Handris boleh bacakan. Roma pasal 1 ayat 5 sampai 7. Roma 1 ayat 5 sampai 7, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Bisa mengenal Yesus Kristus serta percaya kepadanya adalah bagian dari kasih karunia. Dan jabatan yang dipercayakan kepada kita ini bagian juga dari kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, sekaligus menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar dapat mendorong orang-orang yang dipanggil Tuhan percaya dan taat dalam namanya. Ya. Jadi jelas bisa mengenal Yesus Kristus serta percaya kepadanya, karena banyak orang yang kenal Yesus tapi tidak percaya. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, itu bagian dari kasih karunia. Kenapa? Karena bukan engkau yang memilih aku, Tuhan Yesus berkata demikian. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Berarti kita dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Dia dan percaya kepadanya. Ya, Tuhan memilih kita untuk mengenal Dia dan kita memutuskan untuk percaya kepadanya. Ini bagian dari kasih karunia Tuhan. Ini bagian dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sebab tanpa kita mengenal dan percaya, anugerah itu tidak bisa kita nikmati. Ya, tanpa kita mengenal dan percaya, anugerah Tuhan tidak akan bisa kita terima dan kita nikmati. Maka dari itu, mengenal Tuhan dan percaya bagian daripada anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Paulus mengatakan jelas di sini, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah ini, jadi jabatan yang dipegang oleh pelayan Tuhan, tujuan utamanya adalah mendorong orang-orang beriman untuk percaya dan taat di dalam namanya. Ya, jadi baik sebagai singer, song leader, pemusik, pendoa, ya, pemberita firman, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong jemaat Tuhan
untuk taat dan percaya dalam namanya. Jadi kita harus menyadari untuk apa kita dipilih, untuk apa kita diberikan jabatan. Nah, jabatan adalah sesuatu panggilan, tanggung jawab yang harus kita laksanakan karena Tuhan mempercayakannya kepada kita. Ya, jadi itu. Jadi apapun yang kita jabat di dalam pelayanan ini karena Tuhan mempercayai kita. Dan kita wajib melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Tujuannya hanya satu, mendorong jemaat Tuhan, mendorong orang-orang percaya untuk bisa taat dan di dalam namanya. Lalu kamu juga termasuk di antara mereka, kamu telah dipanggil menjadi milik Kristus, ya. Jadi yang dipanggil itu banyak. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi yang memegang jabatan memang lebih sedikit dari yang dipanggil. Jelas ya, dalam ibadah juga kita melihat pelayan lebih sedikit dari yang dilayani. Kalau pelayan lebih banyak dari yang dilayani, nah itu juga bingung juga kita. Ya. Itu tanda tanya besar. Kalau sampai pelayannya lebih banyak dari yang dilayani, itu tanda tanya besar itu. Kenapa gereja ini, ya? Nah, kita melihat di sini, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita dipanggil dan kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, ya, baik yang dipanggil maupun yang dipilih, melakukan tanggung jawabnya dengan baik di hadapan Tuhan, maka Paulus mengatakan kasih karunia menyertai kamu. Ya, kita semua disertai oleh kasih karunia Tuhan. Apabila kita bertanggung jawab dan melakukan kewajiban kita di dalam panggilan kita. Sebagai jemaat kita tekun beribadah, taat beribadah, mengikuti aturan ibadah, ya, maka akan ada kasih karunia yang menyertai kita. Sebagai pelayan Tuhan juga seperti itu. Apapun posisinya, apapun bagiannya, maupun audio video, ya, merekam, gambar atau foto, ya, semuanya disertai oleh kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah itu Paulus mengatakan, damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera yang kita alami oleh karena kasih karunia yang menyertai kita. Ketika kasih karunia tidak menyertai kita, maka hidup kita akan kehilangan damai sejahtera. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, dan hari ini firman yang sama berlaku untuk kita semua. Kita dinasehati oleh firman Tuhan, ya, semua termasuk saya sendiri, bahwa bisa mengenal Kristus adalah merupakan anugerah, dan diberi jabatan merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan tanggung jawab kita. Ya, sama di dunia sekuler juga seperti itu kan. Setiap jabatan yang diberikan merupakan sebuah kepercayaan. Dan diharapkan orang yang dipercaya itu bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Melakukan kewajibannya dengan baik. Begitu juga kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ingat, jabatan itu bukan merupakan sesuatu yang harus kita banggakan atau harus kita jadikan kesombongan kita. Harus kita jadikan satu kebanggaan yang kita bangga-banggakan. Tetapi di dalam jabatan itu ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Ini yang terpenting. Apapun jabatan kita, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita lakukan.
di dalam jabatan itu. Jadi menerima jabatan itu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan sesuatu yang membuat kita merasa lebih hebat, merasa kita punya kemampuan. Tidak, tetapi kita harus sadar bahwa jabatan itu adalah bentuk kepercayaan yang harus kita lakukan atau kita jalani dengan tanggung jawab dan ketaatan. Jadi setiap orang yang menerima kepercayaan Tuhan itu dipanggil, ya. Apapun jabatannya, semua orang pasti menerima panggilan. Baru dia bisa menerima jabatan. Nah, kita lihat cara Tuhan memanggil hambanya, memilih hambanya itu berbeda-beda. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Silakan Pak Handris. Kejadian 12 ayat pertama, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan sanak saudara dan negeri tempat tinggalnya dan akan ditunjukkan negeri yang belum diketahui. Jadi ini merupakan juga sebagai lambang baptisan. Kenapa? Orang-orang yang mau menerima baptisan, dia harus keluar dari pola hidupnya yang lama, dari lingkungannya yang lama, untuk menerima petunjuk Tuhan, untuk hidup dalam tuntunan Tuhan yang belum tahu apa yang akan Tuhan berikan dan apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan hidup kita. Tetapi kita tetap percaya dan kita mau taat kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Abraham ketika dia dipanggil Tuhan, ya. Abraham secara, ini saya bilang lambang, ya, secara lambang itu seolah-olah menerima baptisan. Sebagai orang percaya, kamu harus keluar dari lingkunganmu yang tidak baik, dari kehidupan sekitarmu yang tidak baik, untuk hidup menurut tuntunan Tuhan. Ya, kita kan semua seperti itu. Ketika kita mau menerima baptisan, kita diarahkan untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita yang lama, pola hidup kita yang lama, untuk masuk ke dalam hidup yang baru. Dan Abraham dipanggil Tuhan. Abraham taat atau tidak? Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 8. Ya, Pak Handris. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ya, jelas. Abraham belum tahu tempat yang akan Allah tunjukkan untuk dia diami, tetapi dia tetap taat. Jadi merespon panggilan Tuhan sebagai bentuk kewajiban kita adalah ketaatan. Tanpa ketaatan kita tidak akan bisa dinasehati, kita tidak bisa akan dituntun, bahkan kita tidak percaya dengan janjinya. Orang yang berusaha taat itu, maka orang itu akan menuruti petunjuk dan perintah yang membimbingnya. Dasari ketaatan kita dengan iman, sebab iman kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Abraham ketika dipanggil Tuhan, dia berusaha taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia berusaha taat. Walaupun kita tahu hidup Abraham, perjalanan hidup Abraham, kalau kita membaca dari Alkitab, dia bukan orang yang sempurna. Dia juga banyak melakukan kesalahan.
dia juga banyak melakukan pelanggaran. Tetapi oleh karena dia orang yang berusaha taat kepada Tuhan, maka setiap kesalahan dan pelanggaran yang dia buat dibela Tuhan. Ya, dibela Tuhan. Bagaimana ketika Abraham keluar dari Kanaan, dia pergi keluar dari Yerusalem, dia pergi ke ke negerinya Abimelek, dia nyaris kehilangan istrinya. Itu bentuk kesalahan, tetapi Tuhan membela dia. Tuhan melindungi dia. Jadi anugerah adalah pembelaan Tuhan untuk kita terhadap apa yang tidak kesulitan yang kita hadapi dan kita tidak mampu mengatasinya. Itulah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Yang pasti keselamatan itu yang terbesar. Tetapi anugerah Tuhan bukan hanya mati masuk surga. Di dalam hidup kita ada kasih karunia yang menyertai kita. Di dalam ketaatan kita. Ketika kita berusaha taat, Tuhan melihat hati kita. Tuhan juga tahu kita bukan orang yang sempurna. Kita manusia yang punya banyak kelemahan. Tetapi kasih karunia dan anugerah itulah yang membuat hidup kita ya mengalami banyak kemudahan. Bisa menikmati keberhasilan. Tanpa kasih karunia, tanpa anugerah, kita tidak bisa mendapatkan itu semua. Kita lihat lagi panggilan terhadap pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, dipanggil dengan cara yang berbeda. Kejadian 37 ayat 5. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, Yusuf adalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan melalui mimpi. Ya, kalau Abraham langsung mendengar suara Tuhan, tetapi Yusuf dipanggil melalui mimpi. Namun kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf untuk mewujudkan mimpinya bisa menjadi nyata. Tidak mudah. Tetapi sepanjang hidup Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami siksaan, mengalami deraan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap taat sama Tuhan. Dia tidak pernah teriak minta tolong kepada yang lain, kepada siapa-siapa ya. Kalau kita membaca di Alkitab jelas, Yusuf tidak pernah teriak minta tolong. Apapun yang dia alami, dia lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia lakukan untuk mendorong orang-orang percaya memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, satu bukti bahwa Yusuf melakukan itu kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Jadi seseorang yang menerima panggilan Tuhan harus memahami untuk apa dia dipanggil. Dan siap menghadapi risiko dari jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yusuf dipanggil Tuhan. Risikonya apa? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan orang tuanya sendiri pun ya sedikit marah mendengar mimpinya. Tetapi kita melihat Yusuf tahu untuk apa dia dipanggil Tuhan. Yusuf tahu kenapa Tuhan mempercayakan jabatan itu kepadanya untuk memelihara bangsa yang besar. Sedangkan Yusuf waktu itu termasuk anak yang paling kecil. Ya. Walaupun punya satu adik Benyamin, tapi dia waktu itu masih termasuk anak yang paling kecil.
Tetapi dia diberi jabatan, tanggung jawab untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Karena Yusuf memahami panggilan dan dia tahu tanggung jawabnya, kewajibannya, sehingga Yusuf tidak pernah gelisah di dalam melaksanakan dan melewati rintangan dan tantangan yang dia hadapi. Karena dia percaya, sesulit apapun yang dia lakukan, jika dia tetap taat, maka ada kasih karunia Tuhan yang menyertai dia. Dan kita melihat, dimanapun dia ditempatkan, dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yusuf memiliki satu keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Kalau Tuhan yang memilih dia, Tuhan tidak hanya sekedar memilih, tetapi Tuhan pasti melindungi dia. Tuhan pasti menjaga dia, agar bisa dibuktikan bahwa Tuhan tidak salah memilih dia. Kita semua harus memiliki keyakinan iman yang sama dengan Yusuf. Kita dipilih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin kalau Tuhan yang memilih kita, apapun risiko, tantangan, rintangan yang harus kita lewati, ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak gelisah. Kita boleh terkejut sekejap, terperanjat sekejap, tetapi kita tidak larut dalam ketakutan. Kita tidak dibelenggu dalam kebimbangan. Kita tidak dicengkram oleh keraguan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti bisa melepaskan kita. Ini yang harus mendasari iman percaya kita. Ya, saya berusaha percaya penuh kepada Tuhan. Bukan pada saat menghadapi berkat, tapi pada saat menghadapi rintangan dan tantangan pun saya tetap percaya penuh kepada Tuhan. Waktu saya berangkat pelayanan di Malaysia, saya berangkat dari Bukit Raya di kota Keningau untuk menuju kota Tangkarason. Perjalanan dari jam setengah 11 malam sampai jam 9 pagi baru sampai naik mobil. Dan di atas gunung kira-kira jam 4 pagi atau setengah 5 kap mesin mobil itu keluar asap sampai nggak kelihatan. Ya, akhirnya mobil berhenti sebentar dan puji Tuhan, saya tanya supir dan penumpang yang lainnya, ibu-ibu juga, saya bilang, gimana Bu? Ini takut, gelisah? Oh enggak Pak, tadi Pak Pendeta mau berangkat sudah berdoa, dia bilang. Saya yakin doa Pak Pendeta dijawab Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah hanya berhenti 5 menit, mobil itu normal kembali dan jalan sampai tujuan. Jadi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, kita akan melihat kasih karunia yang menyertai kita akan nyata di dalam hidup kita. Ketika saya berangkat dari kota Kinabalu ke Ulu Kukut, itu perjalanan 3 jam. Baru jalan setengah jam, mobilnya berhenti. Karena mobil itu kalau belok kiri, bannya itu nempel sama spakbor. Artinya shock blackernya bocor. Belok kanan, dia nempel juga. Artinya kiri kanan shock blacker bocor. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau melayani, tibakan aku di tempat tujuan dengan selamat. Begitu ngeserot kedua saya bilang, Tuhan, di sana banyak jemaat menunggu, jangan kecewakan mereka. Begitu supirnya turun, dia longok-kolong, dia pikir bannya kempes. Saya bilang, ban tidak kempes, ini shock breaker bocor. Saya duduk di belakang naik sedan Proton Saga. Supirnya duduk sambil geleng-geleng kepala. Saya tanya, kenapa? Power steering bocor. Berani nggak? 2 jam setengah lagi perjalanan. Dalam situasi mobil, shock breaker belakang bocor dua-duanya, power steering bocor. Nah ini power steering yang paling berat ini. Kalau sampai olinya kering, sudah tahu kan? Saya cuma bilang ini, Tuhan, aku hidup oleh karena percaya.
hari ini aku tetap percaya. Kalau aku berangkat dari rumah, aku pasti kembali ke rumah. Hanya kali ini aku nggak tahu Tuhan, kembali ke rumahku atau ke rumahmu, terserah Engkau Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki saya masih melanjutkan pelayanan saya sampai tempat tujuan, saya bisa kembali ke rumah saya. Tapi kalau Tuhan katakan cukup sampai hari ini, sampai saat ini, ya Tuhan bawa saya pulang ke rumahnya. Teman saya 2, pendeta Heri, pendeta Yakin, wah sepanjang jalan berdoa, saya tidur, bahkan mendengkur. Karena saya pikir sama aja, udah nggak ada pilihan, cuma satu, serahkan sama Tuhan. Daripada saya berangkat ke sorga dengan ketakutan, kegelisahan, lebih baik saya berangkat dengan tenang. Ya toh, kalau saya tidur kan tahu-tahu saya nggak tahu ada terjadi apa, tahu-tahu melek, sampai sorga, ya kan? Oh iya. Atau tiba-tiba saya melek, sampai tempat tujuan, iya kan? Tenang. Sampai saya diomelin sama almarhum pendeta Yakin. Soal dia yang bangunin saya. Bangun udah sampai, datuk. Sampai, saya pikir sampai di mana nih kita, ya kan? Saya masih pikir-pikir sampainya di mana nih? Saya buka mata, oh ada mobil, berarti sampai tempat tujuan, ya kan? Ya. Jadi bagaimana kita percaya penuh bahwa kalau kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, pasti ada kasih karunia yang menyertai Tuhan. Dan ini dinyatakan oleh Yusuf. Makanya Yusuf dibuang ke sumur, diangkat, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara, nggak ada masalah buat dia. Dia tetap jalani dengan tenang. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi belajar dari pengalaman Yusuf ini, ketika saya menghadapi itu saya bilang nggak perlu takut. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan yang akan menentukan, Tuhan yang akan menuntun ya hidup kita. Kalau dia yang memilih, dia yang punya otoritas untuk hidup kita, dia yang akan menentukan. Jadi mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kita nggak kenal Tuhan juga pasti mati kan? Iya, ya nggak? Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang harus jadi momok dalam hidup kita. Kita percayakan saja sama Tuhan. Tuhan pasti beri yang terbaik. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kesehatan. Ya, kita tidak jadi beban hidup orang lain. Seberapapun usia yang kita miliki, ya, kita nggak pernah tua, cuma umurnya aja tambah banyak, ya kan? Ya nggak ada yang tua. Anak Tuhan selalu muda, cuma umurnya aja nambah banyak, ya kan? Ya, tetap pada kekuatan Tuhan. Nah, kita lihat lagi contoh lain. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ini panggilan Tuhan juga. Matius 4 ayat 18 sampai 19, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kita melihat di sini Simon Petrus dan Andreas. Ketika mereka sedang bekerja, Tuhan memanggil. Ya. Bukan untuk membuat hidup kita bertambah susah, tetapi untuk meningkatkan kualitas potensi yang ada pada kita. Namun ketika kita menerima jabatan, kita harus melaksanakan tanggung jawab dengan ketaatan berdasarkan iman. Ya. Jadi ketika Petrus dan Andreas ini sedang bekerja menebar jala di danau, dia dipanggil oleh Tuhan. Seringkali orang merasa ikut panggilan Tuhan itu hidupnya jadi tambah susah. Hidupnya jadi penuh banyak rintangan dan tantangan. Sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan kedudukan kita.
Untuk itulah Tuhan panggil, Tuhan percayakan kita. Yang pasti semua yang dipanggil akan disertai oleh kasih karunia Tuhan. Respon panggilan itu dengan baik, taat dan setia kepadanya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Simon Petrus dan Simon Petrus merespon dengan baik panggilan Tuhan itu. Dan mengubah dia untuk menjadi penjala manusia. Namun seringkali ketika kita menerima panggilan Tuhan dan mendapatkan kepercayaan Tuhan lalu diberi tanggung jawab, merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan, seringkali kita tidak memahami. Sehingga timbullah di hati kita ada protes-protes, ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan tidak jarang banyak yang bersungut-sungut. Kok aku diperlakukan seperti ini? Kok aku ditempatkan di tempat yang seperti ini? Kok aku lebih sulit dari dia, padahal aku lebih taat dan lebih setia. Dan hal ini juga dilakukan oleh Petrus. Ketika dia ikut Tuhan, ada protes yang Petrus lakukan. Kenapa ya aku diperlakukan seperti ini? Kita lihat di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 4. Matius 18 ayat 1 sampai 4, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, apa yang dimaksud anak kecil oleh Tuhan Yesus? Bukan berarti anak kecil secara keseluruhan. Karena kita harus dewasa di dalam kekristenan, di dalam iman kita. Tetapi anak kecil yang digaris bawahi atau yang difokuskan oleh Yesus adalah ketulusannya. Ya, ketulusannya. Anak kecil itu tulus. Dia tidak basa-basi. Kalau dia suka dia akan katakan suka. Kalau enggak suka dia langsung merespon enggak suka. Jadi responnya, spontanitasnya itu tulus. Tanpa rekayasa, tanpa kepura-puraan, ya, tanpa kemunafikan. Itu anak kecil. Jadi kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau dipercaya Tuhan menerima jabatan, lalu engkau mulai berpikir, engkau mulai memiliki motivasi tertentu dalam jabatan itu, bukan menerima jabatan yang seharusnya adalah bersyukur menerima tanggung jawab dan siap melaksanakan kewajiban. Itulah ya aturan panggilan jabatan, baik di kerohanian maupun di dunia sekuler. Jika engkau didudukan sebagai manajer, berarti engkau dipercaya dan tugasnya adalah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, kewajibannya dengan baik, bertanggung jawab atas kewajibannya. Sama, kita dipanggil oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, ya. Apapun panggilannya, kita adalah orang yang dipercaya dan diharapkan dapat melaksanakan kewajiban kita dengan baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Dan Petrus waktu itu berkata, siapa sih yang terbesar di antara kami? Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena Petrus merasa dia itu murid pertama. Orang yang pertama dipanggil Tuhan, Simon, Petrus, dan Andreas. Bahkan dia disebut lebih awal. Tapi kenapa posisi dia tidak lebih baik dari murid-murid yang lain? Yudas dipercaya pegang keuangan. Kenapa dia tidak? Karena Yesus punya tujuan yang lain untuk Petrus dan Petrus nggak ngerti.
Dia pikir dipanggil Tuhan, ikut Tuhan semua lebih enak, semua serba enak. Petrus berusaha taat, ikut Tuhan terus. Namun Tuhan mengatakan, jika engkau mau menjadi yang terbesar, miliki ketulusan, keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Seperti anak kecil ini, tulus dan ikhlas. Bertobat kalau kamu belum seperti itu. Jadi apapun panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Datang beribadah sebagai jemaat Tuhan, jangan bilang, ya minggu ibadah lagi, capek, kesel, kadang-kadang kelamaan lah apa ya. Datanglah beribadah dengan tulus. Hari ini aku kembali ya, akan menerima nasihat, teguran, janji Tuhan, puji Tuhan. Jadi hadapi dengan sukacita, hadapi dengan gembira. Sebagai pelayan Tuhan juga jangan banyak ngeluh, jangan banyak berkeluh kesah. Hadapi pelayanan ini satu berkat yang luar biasa buat kita. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Ya, khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang diambil tugasnya adalah kita orang-orang bukan hanya dipanggil, dipilih, dipercaya lebih besar dari jemaat Tuhan. Karena Tuhan tahu potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita jauh lebih besar, sehingga Tuhan percayakan itu untuk mengangkat keberadaan kita. Jadi seperti anak kecil ini jangan semuanya secara keseluruhan, ya, sebab jemaat yang seperti anak kecil ini nggak layak, ya. Tuhan Paulus sendiri mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku bertindak seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku tinggalkan semuanya itu. Jadi tinggalkan perasaan kanak-kanak. Apa sih perasaan kanak-kanak? Gampang tersinggung, keinginannya tidak diturutin, ngambek, kemauannya tidak diikutin, marah-marah, ngomong semaunya, iya kan? Ngambek semaunya, nggak peduli, nggak mau lihat, nggak lihat tempat, nggak lihat situasi kondisi. Pokoknya kalau mau ngambek ya ngambek aja udah. Itu kanak-kanak, ya. Saya berharap jemaat Episkopos tidak ada yang seperti itu, ya. Jangan gara-gara salaman pendeta nggak ngelihat mukanya, gila tuh pendeta tiap kali salaman mau gue buang muka katanya, ya kan, ngambek dan nggak ke gereja. Ya, itu kanak-kanak, ya. Tapi di sini saya berharap tidak ada yang seperti itu lagi. Walaupun dulu-dulu mungkin ada, ya, dulu-dulu ya. Sekarang saya berharap tidak ada lagi. Nah, jadi kanak-kanak yang dimaksud Yesus ini bukan secara keseluruhan, tapi secara sikap ketika kanak-kanak itu bereaksi atas apa yang terjadi, itu tulus. Jadi kalau dia mau marah ya dia marah gitu, ya kan? Kalau dia mau ngambek ya dia ngambek gitu, ya. Jadi kanak-kanak itu memiliki ketulusan dalam merespon. Jadi kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu bilang puji Tuhan, aku dipercaya, lakukan itu dengan tulus. Ya, jangan dengan kemunafikan. Markus 9 ayat 33 sampai 35. Nah, ini kedua kalinya Petrus juga melakukan protes. Markus 9 ayat 33 sampai 35. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Nah, kalau tadi Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan bilang jadi seperti anak kecil.
Kemudian di perjalanan mereka saling saling bertanya satu dengan yang lain. Siapa sih yang terbesar sebetulnya di antara kalian? Kenapa Petrus bertanya seperti itu? Ya tadinya saya juga agak-agak tidak mengerti ya kenapa Petrus bertanya. Tapi setelah saya menerima penjelasan di Israel dari seorang tour guide, kebetulan sudah Kristen, dia Yahudi asli tapi sudah Kristen. Dia menjelaskan tentang perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus, jadi yang biasa normal kita lihat kan panjang sejajar, Yesus di tengah-tengah. Tetapi yang di Israel itu dia bilang, ini dari zaman Musa sampai sekarang. Ya, makan roti tidak beragi ini seperti ini. Ini merupakan tradisi Yahudi. Jadi yang namanya tradisi dari dulu nggak berubah itu peraturannya. Jadi dia bilang, dia bentuknya U begini. Ya, anggaplah seperti organ ini U, sini kosong. U, bentuk U. Di sini orang kedua dari sisi kanan ini pemilik pesta. Orang yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang ada di sisi kiri dan kanannya ini orang terdekat dari pemilik pesta. Jadi statusnya orang yang paling dihargai dan paling dihormati. Lalu berjajar ke sini. Nah, ujung terakhir itu yang paling rendah. Jadi di sini 3, di sini 6, di sini 3. Ya enggak, di sini 7 karena 13 sama Yesus, murid Yesus 12. Nah, paling ujung. Jadi sini 3 sama 3. Jadi satu mangkok anggur itu untuk 3 orang. Ya. Nah, Yesus, di sebelah Yesus ini Yohanes dan di sebelah kiri Yesus itu Yudas Iskariot. Petrus ada di paling ujung, posisi yang paling rendah. Dia protes. Kenapa ditempatkan di sisi yang paling rendah? Makanya Tuhan bilang, setiap kali makan roti tidak beragi, Petrus posisinya di situ. Lalu Tuhan bilang, jika engkau mau menjadi yang terbesar, jadilah yang jika engkau ingin menjadi yang terdahulu, jadilah yang terkemudian. Jika engkau mau menjadi yang terbesar, ya, engkau harus merendahkan diri. Merendahkan diri menjadi yang terakhir dari semua yang dan melayani dari semuanya. Jadi harus merendahkan diri dan menjadi pelayan. Petrus nggak ngerti panggilannya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ketaatan itu nomor 1. Tapi di dalam perjanjian baru taat aja nggak cukup. Kita harus menerima pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Sebab kalau kita lihat Petrus taat loh. Ya, dia nggak pernah ninggalin Yesus. Sampai Yesus ditangkap. Ya kan? Dia ikut terus kemana? Dia lihat mujizat Tuhan, dia lihat karya Tuhan. Dia taat, tapi dia nggak ngerti tanpa penyertaan Roh Kudus. Dan dia baru mengerti setelah menerima jamahan Roh Kudus. Apa maksud Tuhan ditaruh di situ? Sebab orang yang terakhir, duduk paling akhir itu punya kewajiban membasuh kaki seluruh peserta. Makanya Petrus protes. Gua ini murid pertama. Orang pertama yang ikut Yesus. Harusnya kedudukan gue lebih tinggi. Betul gak? Harusnya gue lebih dihargai. Kok jadi yang paling rendah? Nah, dia dijadikan yang paling rendah. Nah, ketika Petrus menolak itu, protes dengan itu, ya, lalu Tuhan memberikan satu teladan kepadanya, yaitu Yohanes 13 ayat 5 sampai 7. Yohanes 13 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Petrus heran melihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan, namun Yesus tetap memberikan teladan dan menasehati padanya. Petrus disuruh Tuhan untuk membasuh kaki semua orang yang ikut Tuhan. Siapa saja yang ada di situ dibasuh kakinya. Ini gambaran ya bahwa seorang gembala, seorang pemimpin umat itu memiliki kewajiban membasuh kaki semua peserta yang hadir di dalam ibadah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi bukan secara harafiah, secara rohaniah. Kenapa? Kalau kita baca terus, maka Petrus akan bertanya, sekalian mandiin aja Tuhan. Tuhan bilang, engkau sudah mandi, engkau sudah bersih, tetapi sebelum tidur kakimu masih kotor. Dan umat Tuhan yang dipilih Tuhan, ya, tanda mereka menerima pilihan Tuhan, mereka menerima baptisan kan? Berarti mereka sudah bersih, dosanya sudah diampuni. Tetapi sebelum naik tidur, sebelum masuk kapling 1x2, masih buat kesalahan kan? Masih berbuat dosa kan? Nah, ini tugas gembala atau pengkhotbah membasuh kaki mereka. Artinya perjalanan hidup mereka yang penuh dengan yang masih kotor itu dibasuh dengan apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya, memberikan kekuatan, memberikan nasihat. Jadi membasuh kaki itu dengan air hidup, bukan dengan air jasmani, bukan secara harafiah tapi secara rohania. Dan Petrus disiapkan Tuhan untuk itu, karena gembala pertama siapa? Petrus kan? Petrus menjadi yang terbesar di antara murid-muridnya. Ketika dia mau menjadi yang terkemudian. Dan dia melayani semuanya. Ketika dia melayani semuanya, dia menjadi yang terbesar. Jadi sesungguhnya hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan ini sedang membasuh kaki. Ya, mungkin dalam minggu-minggu yang dari Senin sampai Sabtu banyak keluh kesah, banyak kegelisahan, banyak ketakutan, banyak sungut-sungut. Ya, melalui firman inilah diberi pemahaman, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Ini kotoran yang nempel itu dibersihin lagi. Ya. Pakai apa? Air hidup. Karena Tuhan bilang, pada waktu Tuhan bertemu perempuan Samaria di Perigi, dia bilang apa? Jika engkau meminum air yang kuberikan, air hidup, engkau tidak akan kehausan lagi. Tapi kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Jadi seringkali kita menerima nasihat dari rekan, dari sahabat, kita mungkin masih bingung lagi, masih gelisah lagi. Tetapi kalau kita menerima nasihat dari firman Tuhan, maka kita akan merasa ada satu kelegaan dalam hidup kita. Amin. Harus seperti itu. Nah, kita melihat bahwa jabatan yang diberikan Tuhan kepada Petrus ketika Petrus belum memahami jabatan itu, Petrus hidupnya gelisah. Petrus hidupnya takut. Ya. Karena apa? Tidak ada penyertaan Roh Kudus. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Petrus menerima urapan Roh Kudus. Nah, kita melihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11, 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Jadi jangan kita berpikir, aduh, gue banyak buat salah nih, banyak berbuat dosa, Tuhan marah, Tuhan gak mau mengampuni gue. Jangan. Jelas Yesaya mengatakan, meskipun dosamu merah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Tahu dong kirmisi? Ya, kalau sekarang wanita ini pakainya lipstick, ya, bibir merah. Kalau dulu kan kirmisi, dijepit di sini, ya, tempel dijepit. Nah, merah, ya. Kalau kain kesumba itu pembalut yang sudah dipakai, ya, bukan hanya merah, bau, kotor. Kehidupan yang seperti itu pun Tuhan bisa ubahkan. Datangnya sama Tuhan, jangan datangnya sama tetangga, ya. Datangnya sama nantulang, datangnya sama encek-encim, nggak bisa. Ya, nasihatnya belum tentu bisa membuat kita dibersihkan dari dosa. Tetapi datang sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, hai engkau yang letih, lelah dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Belajar, setelah mendapat kelegaan, belajar sama Tuhan. Ya, belajar tentang apa? Tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kalau kita bisa belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka apa yang terjadi? Mendapatkan kelegaan. Ya, hidup kita akan tidak lagi terhimpit. Hidup kita tidak akan lagi terbelenggu oleh ketakutan, kegelisahan, kebingungan, kekecewaan, tapi mendapat kelegaan. Kita sadar bahwa kita sudah berbuat salah, kita sadar kita sudah berbuat dosa, tetapi ketika kita datang sungguh-sungguh, Tuhan hapuskan itu semua. Amin. Amin. Ya udah dihapus dosanya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan hati hamba. Tuhan tulus menerima kita apa adanya. Kita perlu berterus terang di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengetahui segalanya tentang diri kita. Kasih Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Hamba
hati hamba. Kita harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa tentang kebaikannya. Dalam situasi kondisi apapun kita melihat Yusuf selalu ingat kebaikan Tuhan. Dalam bimbingan tuntunan Roh Kudus, Petrus selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan Petrus lakukan itu. Bagaimana ketika dia melihat saudaranya Yakobus telah dihukum mati. Sementara dia menunggu giliran untuk esok hari. Petrus tetap percaya kepada Tuhan. Petrus tidak berteriak. Petrus tidak minta tolong kepada siapapun juga. Petrus berserah kepada Tuhan. Dan nyatanya, mungkin menurut perkiraannya, nanti di pengadilan mendapat keringanan atau dibebaskan. Nyatanya, pertolongan Tuhan lebih daripada itu. Malaikat Tuhan hadir di situ menepuk pundaknya, maka gugurlah semua belenggunya. Dan Petrus dapat keluar dengan mudah. Seringkali kita berpikir seperti itu. Mestinya pertolongan Tuhan ini begini. Ternyata Tuhan siapkan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan dan kita perkirakan. Mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Jika kita gelisah, kita bingung, mintalah penyertaan Roh Kudus. Mintalah bimbingan pimpinan Roh Kudus agar dapat memberi pengertian kepada kita tentang firman yang kita dengar atau kita baca. Sehingga hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tetapi kita percaya Tuhan memanggil kita, Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan juga memberi solusi atas masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan selalu ada menyertai kita. Kalau ada kesulitan yang mungkin terasa berat, mungkin juga ini bagian daripada didikan Tuhan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita. Jangan salahkan Tuhan. Sebagaimana kita semua pernah bersekolah, kita dididik oleh guru. Mereka selalu memberikan soal-soal yang tidak kita mengerti, bahkan yang seringkali selalu baru. Namun tujuan mereka bukan untuk membuat kita kecewa, putus asa atau frustasi, tetapi mendidik kita agar kemampuan kita meningkat. Mendidik kita agar kita menjadi yang lebih baik. Begitu juga Tuhan sebagai guru kita. Dia pun seringkali memberikan pendidikan terhadap kita melalui masalah kehidupan yang kita hadapi. Ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni. Masakan kesulitan kita tidak ikut dibantu. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah menjadi pencobaan yang biasa ketika Tuhan memberi petunjuk dan jalan keluar. Percayalah, di setiap masalah, rintangan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan sanggup memberi petunjuk dan jalan keluar terbaik. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dengan segenap hati kita nyanyikan ini dan kita renungkan sebagai juga doa permohonan kita. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus
Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembah-Mu, karena Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya, nanti Ibu Gembala berdoa untuk firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang begitu besar ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah kami mau tetap Tuhan, oh berjalan Tuhan bersama Engkau. Kami mau tetap Tuhan kuat di dalam menghadapi segala perkara. Kami mau bersandar kepada Engkau saja Bapa. Karena anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Yang tak dapat kami terima dari manapun juga ya Bapa. Tapi hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami. Engkau telah Tuhan memanggil kami semua ya Bapa. Menjadi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Engkau berkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biar Tuhan kami semua yang datang pada pagi hari ini kami boleh, oh haleluya, mengerti. Kami boleh Tuhan, oh mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bernilai Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaan, di dalam pelayanan terlebih, di dalam rumah tangganya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, terima kasih. Amin. Kita akan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan, yang telah Tuhan berikan bagi kami, yang telah kami pergunakan. Berapapun nilainya yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dan kami kembalikan dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari lindungi mereka Tuhan. Tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa gelap, iblis setan, penguasa-penguasa di udara. Oh haleluya, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup. Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan. Maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya.
Karena Engkau yang memberkati membukakan rahim Sarah, Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana, Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka. Kami berdoa buat anak mudamu yang masih studi, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Kami satukan hati kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sakit. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pulihkan hamba-hambamu, yaitu hambamu Ibu Kurniawati, Ibu Ana Wijaya, Ibu Santi Wijaya, tanganmu akan berkarya. Kami juga berdoa buat hambamu Tuhan, Saudari Juliana dan Saudara Daniel, Saudara Andre, Tuhan pulihkan mereka, sempurnakan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh melihat anugerah Allah, dan mereka boleh kembali melayani pekerjaanmu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawa di hadapanmu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, katakan amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan warta jemaat. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, bantuan dana COVID, maupun bantuan dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi iuran IKASI, dapat menghubungi Ibu Nami di nomor 0858 1024 7728 atau mentransfernya ke rekening BCA berikut. Dalam rangka menyambut HUT RI 17 Agustus nanti, kita mau kasih beberapa pertanyaan. Kalian bisa jawab semaksimal mungkin. Oke, yang pertama, di mana tempat penyusunan naskah proklamasi? Jenggol itu Rengas Dengklok. Hah, tempat ya? Tempat? Iya, di mana? Rengas Dengklok? Bukan, itu Naskah proklamasi. Jenderal itu. Rengas Dengklok. Saya itu main. Bukan itu yang ngerti. Ini tempat. Iya, Siapa? Ada orang Jepang yang bantu nggak tahu ya? Laksamana. Kesusahan gitu. Laksamana Maeda bukan sih? Di rumah Laksamana Maeda. Jalannya sih tahu lupa, tapi yang pasti rumah Laksamana Maeda. Next, berapa jumlah provinsi di Indonesia per hari ini? 34. Berapa jumlah provinsi di Indonesia per hari ini? 34. 37. 37. 34. 34 ya? Dulu kan 33 zaman gue sekolah. Iya. 34. 34. 32. Enggak, tambah lagi 37 ya? 34. Nambah 37. 32. 37 deh. 37. HUT RI keberapa di tahun ini? 77. 77. Apa? 77. Next, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI? Itu Rusia. Malaysia. Bukan. Salah. Aduh Tuhan Yesus, sejarah gue jelek banget lagi. Palestina. Salah. Palestina pada saat itu bukan negara, jadi Palestina tidak diakui. Belanda bukan. Amerika. Aceh. Negara loh yang Jadi Jepang. Bukan. next, India. Kok India? Bukan. Skip. Lu deh dulu ya. Depannya M. Malaysia. Bukan. Itu M. Meksiko. M apa? Nggak tahu, skip. Udah gepeng. Udah gitu.
Tadi pertanyaan yang terakhir kalau bisa jawab dapat hadiah ya. Kirim ke tim multimedia ya. Hadiahnya besar ya. Oke. Besar untuk diingat-ingat. Pengumuman kita, warta sepakan kita sebagai berikut. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa Bapak PDM Hindra. Tuhan memberkati lebih lagi keluarga pelayanan pekerjaan. Puji Tuhan. Kembali kita ingatkan rincian saldo kita per 13 Agustus masih ada kekurangan biaya sebesar Rp350.751.643. Mari kita giat dalam ladang pekerjaan Tuhan. Saya akan membacakan yang berulang tahun di bulan Juli. Saya langsung sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Dan nama-nama yang dipanggil boleh tampil di muka. Demikian yang tidak tercantum namanya namun berulang tahun di bulan Juli juga boleh maju ke depan. Karena gereja akan memberikan souvenir yang memberkati saudara. Berikutnya Nathanael, Wichun Moy, Kezia Adi Chandra, Julina Sinfani, Herigo, Tania Emanuelita, Denny Susanto, Sim Chin Ok, Jason Pratama, Chandra, Ayuwindi Astuti, Yekti Utama Ningsi, Franz Julio Sitorus, Ratna Nurhayati, Jerry Julianto, Iwan Sugiantoro, Selvina Seli, Yang Nyo. Mari nama-nama yang saya panggilkan boleh maju tampil di muka. Demikian yang berulang tahun di bulan Juli. Nama-namanya belum tercatat. Saudara juga boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, yang berulang tahun maju 3 langkah ke depan. Balik kanan gerak. Coba digeser ke tengah nih, terlalu ke kiri, kurang ke kanan, kurang lagi terus lagi kurang ke tengah. Oke, lagi terus ya. Oke. Ya, yang tidak bisa berlutut boleh duduk di kursi. Siapa lagi? Tadi namanya banyak kayaknya ya, yang berulang tahun kok cuma berlima orang. Hah? Oke, masih ada 2 lagi nih, tolong 2 lagi hadiahnya. Oke, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke atas. Arahkan kepada mereka yang berulang tahun, angkat ke atas. Arahkan kepada mereka yang berulang tahun yang berlutut di depan. Kita berdoa, haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, pada jam saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa rekan-rekan kami sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Kalau Tuhan sudah tambahkan usia bagi mereka, seturut dengan itu Tuhan tambahkan hikmat akal budi, anugerah yang berlimpah bagi mereka dalam keluarganya. Kalau mereka sebagai anak, jadikan mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu. Kalau mereka sebagai ibu rumah tangga, jadikan mereka menjadi wanita yang bijak dalam mengurus rumah tangga keluarganya, mengasihi anak-anaknya dan tunduk pada suami. Kalau mereka sebagai suami, jadikan mereka menjadi imam, nabi dan raja di tengah-tengah keluarganya. Membawa hadirat Allah turun di tengah-tengah keluarga dan dinikmati. Membawa keluarganya setia, mengiring dan melayani Tuhan. Dan memimpin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami kembali berdoa buat mereka yang berulang tahun pada bulan Juli tahun 2022 ini. Kami berdoa buat tahun 2023 yang akan datang pada bulan Juli. Mereka dapat kembali merayakan hari ulang tahunnya. Dan seturut dengan itu anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi mereka. Kesetiaan, ketaatan menyertai mereka. Inilah doa kami, inilah harapan kami dan inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dengan penuh kesetiaan, ketaatan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, silakan berdiri yang berulang tahun. Ya. Balik kanan gerak. Ya, inilah yang berulang tahun, nanti saudara berikan salam, selamat buat mereka. Silakan kembali ke tempat duduk, Tuhan memberkati. Episkopos Family Church mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan Juli. Dengan bertambah usia, bertambah kasih karunia urapan Tuhan semakin bersinar. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya nutup bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Benar Tuhan, ini ku datang sujud di hadapan-Mu, senantiasa memuji menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Hadirat-Mu terus kami rasakan dalam hidup kami. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan taat dan setia, berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan di dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Amin.